yang insya Allah dimuliakan Allah, kita senantiasa menginginkan kehidupan yang bahagia secara hakiki di dunia maupun nanti di akhirat kita. Untuk itu jamaah sekalian, tiada satu sarana prasarana yang paling utama kecuali takwa Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan ternyata endingnya adalah takwa Allah. Sebagaimana dalam konten ibadah yang luar biasa di bulan Dzulhijjah ini, yaitu ibadah haji. Ternyata bagi orang yang mampu di dalam istita'ah haji, man istata'a ilaihi sabila, terkait dengan perbekalan, dan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah menegaskan dalam konteks bekal ibadah haji, ternyata endingnya adalah wa khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini menggambarkan bahwa ibadah haji pun pada akhirnya outputnya adalah sejauh mana kita menjadikan diri kita menjadi eksistensi manusia mulia dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ibadah-ibadah yang lain jamaah sekalian, termasuk nanti juga ada ibadah kurban. Ternyata selaras dengan perintah Allah di surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, juga perintah Rasulullah dalam sebuah hadis, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Orang yang memiliki kemampuan tapi tidak berkenan untuk berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Artinya perintah secara syar'i, kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk beribadah-ibadah yang kita lakukan, yang pada akhirnya ternyata Allah juga menegaskan la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak memerintahkan kurban kita, pada akhirnya bukan berarti menginginkan daging dan darah yang kita kurbankan, melainkan sejauh mana kita bisa mengambil eksistensi intisari secara hakiki dari ibadah kurban menuju ketakwaan. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, indikasi orang yang takwa terkait dengan ibadah haji yang insya Allah besok pada tanggal 9 Dzulhijjah para jamaah haji kita akan menunaikan wukuf di Padang Arafah. Ternyata jamaah sekalian, inti pokok punjer ibadah haji kata Rasulullah adalah al-hajju Arafah, yaitu wukuf di Padang Arafah. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena memang secara syar'i formal rukun haji adalah wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah ini tidak dilaksanakan, maka batallah ibadah hajinya. Tidak seperti syarat-syarat yang lain. Wajib haji misalnya melontar jumrah, mungkin bisa diganti dengan yang lain atau bisa diganti dengan dam. Begitupun sunnah-sunnah rukun atau wajib haji yang lain. Tapi untuk wukuf di Arafah, maka ketika tidak menunaikan, batallah hajinya. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, ini menggambarkan bahwa puncak kehidupan manusia ada di dalam intisari filosofi makna wukuf di Padang Arafah itu sendiri. Wukuf artinya berhenti jamaah sekalian. Orang hidup ini ada satu tempat pemberhentian. Ketika dari alam azali menuju alam hamli, kita berhenti di alam kandungan. Ketika dilahirkan di muka bumi, kita berhenti di muka bumi, hidup di dunia ini yang fana ini, singkat dan sesaat ini. Lalu kemudian nanti pada akhirnya kita berhenti dalam satu ajal, yaitu sebuah kematian. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa dimajukan atau diundurkan sedikit pun ketika batas ajal berhenti dalam kehidupan kita. Lalu kemudian nanti di akhirat jamaah sekalian, pada akhirnya puncak berhenti kita adalah di surga atau di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti pada akhirnya puncak pemberhentian kita adalah di surga, khalidina fiha, selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian makna Arafah itu sendiri secara etimologi jamaah dari kata Arafah. Arafah itu adalah mengetahui, mengenali siapa. Dalam satu makalah disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali siapa dirinya, maka akan mengenali siapa sang penciptanya, siapa Tuhan yang sesungguhnya. Ketika kita diajak berjanji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika alamul hamli, ketika roh ditiupkan, lalu kemudian Allah menegaskan, mempertanyakan kepada kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Bukankah aku ini, kata Allah, adalah Tuhanmu? Maka janin menjawab, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Artinya jamaah sekalian,
kita sama-sama mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang melengkapi sarana prasarana kehidupan kita, yang pada akhirnya konsekuensinya kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, kenalilah diri kita, kenalilah sang pencipta kita, lalu mengenali kewajiban kita, yang pada akhirnya program Allah men-setting kita, menjadikan diri kita agar menjadi orang-orang yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan tentunya. Nah, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam makna yang lain jamaah sekalian, Arafah merupakan gambaran bahwa kita hidup di dunia tidak hanya sebagai makhluk ritual, tapi juga makhluk sosial. Kita tidak mungkin hidup sendiri jamaah sekalian, sehingga mengenali diri kita, mengenali lingkungan kita, lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, bagaimana kita berbangsa dan bernegara, sehingga wajib kita menjaga ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa kita khususnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ternyata pada akhirnya begitu indahnya Allah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau wahai Muhammad dengan membawa umat panjenengan wahai Muhammad adalah untuk menebarkan kasih sayang dengan penuh rahmat. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, untuk itu jamaah sekalian, Arafah yang merupakan gambaran jutaan jamaah haji berkumpul di satu tempat yang sama, dengan kalimat-kalimat thayyibah yang sama, dengan tujuan niat yang sama, semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggambarkan bahwa kehidupan kita memang tidak sama. Mungkin di berbagai macam negara, suku, bangsa, bahasa, mereka jadi satu di padang Arafah, merupakan gambaran miniatur di padang mahsyar yang nanti semua akan berkumpul jadi satu jamaah sekalian. Untuk itu dalam kehidupan dunia ini kita dilatih oleh Allah, kita diprogram oleh Allah, kita ditraining oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita diciptakan Allah di muka bumi ini jamaah sekalian untuk berlatih diri kita sebelum nanti dikumpulkan di padang mahsyar, yang nanti di hari kiamat entah bagaimana nasib kita. Di dunia kita diciptakan Allah sudah berbeda-beda suku, bangsa, agama, latar belakang, warna kulit dan sebagainya, yang ternyata pada akhirnya bukan untuk bermusuhan, melainkan dita'arafu, untuk saling mengenal, saling kemudian memahami, saling toleransi, yang intinya kelanjutan tetap berpegang inna akramakum indallahi atqakum, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan kita, bahwa di antara sekian manusia yang mulia ternyata tidak ada yang paling mulia kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, melalui pesan indah Allah, melalui wukuf di padang Arafah ini, marilah kita ketahui diri kita, ketahui lingkungan kita, dalam bermasyarakat kita, kemudian kita sama-sama mengetahui bahwa Arafah adalah kita bagaimana mengenali diri kita, bahwa kita ini minallah, kita ini dari Allah. Untuk apa? Lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, sebagai seorang hamba yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sudah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersebut Khalilullah, adalah karena beliau ketika diuji Allah dengan berbagai macam perintah dan larangan, beliau laksanakan, beliau tinggalkan ketika larangan itu dengan sesempurna mungkin. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, ketika Allah mengujinya dengan berbagai macam ujian dan perintah-perintah Allah, beliau laksanakan secara sempurna, bukan sekedar melakukan begitu saja, melainkan bagaimana pelaksanaan ibadahnya benar-benar sesuai dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya mendapat ridhonya. Inilah jamaah sekalian yang kita contoh, sehingga nanti ketika kita diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah dan larangan, kita sampaikan, kita terima dengan sebaik-baiknya, yang nanti kita yakini semua akan kita bawa kepada ilallah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga diri kita, hidup kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita beribadah untuk Allah, karena nanti kita akan kembali kepada Allah, agar kita senantiasa menyadari bahwa hidup ini
tidak akan terulang kembali di dunia ini. Kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Untuk itu hidup yang sekali ini jadikan sebagai tempat bercocok tanam yang nanti kita panen di hari kiamat yang akan datang, agar masa depan panjenengan semakin cemerlang. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala barakah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.